Wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi waktu luang kita diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersua kembali dalam program kajian online bersama Khilafah Channel. Salam serta salawat tak lupa kita berikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat-sahabatnya, juga tentunya kepada orang-orang soleh yang saat ini, seluruh kaum muslimin orang-orang soleh yang saat ini senantiasa istiqomah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama kepada seluruh para pejuang yang istiqomah memperjuangkan kembali tegaknya Islam secara kafah. Pemirsa Khilafah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa alhamdulillah pada malam Ahad yang barokah ini kita akan memasuki program kajian online seputar kajian tafsir. Dan malam hari ini insyaallah kita akan mentadaburi sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu tafsir Quran surah Muhammad ayat 8 sampai 9. Yang highlight temanya kita angkat adalah nasib pembenci Al-Qur'an dan syariah. Ya, ini kita akan bahas, tentunya pembahasan ini kita sudah tahu bersama, kita ditemani oleh guru kita seperti biasa, ditemani oleh guru kita, Ustadz kita, Kiai kita, Kiai Haji Rahmat S. Labib. Kita sapa juga. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kiai ya. Dalam kondisi baik, alhamdulillah Kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah Kiai, malam hari ini insya Allah kita akan mentadaburi Quran surah Muhammad ya Kiai ya, tentang nasib pembenci Al-Quran dan syariah. Seperti apa sebenarnya tema ini? Maka kita langsung saja persilakan kepada guru kita untuk membahasnya. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, menghidupkan kita, memberikan nikmat kepada kita. Maka sepantasnya kita memuji kebesarannya dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah surah Muhammad ayat 8 hingga 9. Seperti yang tadi juga disampaikan, topiknya adalah nasib pembenci Al-Quran dan syariah. Di dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru fata'sal lahum ba'dalla a'malahum. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Di dalam surah tersebut, dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman, walladzina kafaru fata'sal lahum. Dan orang-orang kafir maka kecelakaanlah bagi mereka, kesengsaraanlah bagi mereka, ya. Wa adalla a'malahum, dan Allah menghapuskan, bisa juga melenyapkan amal mereka, menyesatkan amal mereka, menghapuskan, melenyapkan amal mereka. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Yang demikian itu disebabkan mereka membenci apa yang Allah turunkan. Fa'ahbatu a'malahum, maka Allah menghapus, melenyapkan amal-amal mereka. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ayat ini ya, tidak bisa dilepaskan dengan ayat sebelumnya. Dalam ayat sebelumnya Allah SWT memberikan penjelasan bagaimana
balasan yang Allah berikan kepada orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga orang-orang yang berperang atau yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan dalam ayat sebelumnya Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah Subhanahu wa taala, yang surkum, dia Allah akan menolong kamu, wa yusabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan atau meneguhkan aqdamakum, kaki-kaki kalian, kedudukan kalian. Nah, jadi ayat ini yang akan kita bahas ini adalah merupakan lawan ya dari maksudnya keadaan yang diceritakan dalam ayat sebelumnya. Jika dalam ayat sebelumnya menceritakan tentang orang-orang yang beriman, bahkan bukan hanya sekedar beriman, tetapi mereka yang mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala diberikan balasan. Ada dua di situ, yang surkum, yakni Allah akan menolong kalian, wa tsabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan kedudukan kalian. Nah, maka kalau kita lihat dalam ayat ini menjelaskan lawan dari itu, menepis sekaligus menepis anggapan yang mungkin muncul dalam benak seseorang. Jadi sekali lagi dalam ayat ini adalah dalam ayat 7 Allah menyeru kepada alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam ayat yang hendak kita bahas ini, dia adalah bicara tentang walladzina kafaru. Jadi objeknya berbeda. Jadi kalau tadi adalah alladzina amanu, maka objek yang diberitakan dalam ayat ini adalah alladzina kafaru. Ya, orang-orang yang kafir. Jadi memang kalau kita lihat lagi bahwa manusia ini tidak bisa lepas dari status dua golongan itu. Dia menjadi orang yang beriman atau orang kafir, mukmin atau kafir. Ya. Nah, orang yang mukmin itu kalau kita lihat di dalam ayat yang sebelumnya itu ada beberapa balasan yang Allah berikan. Ya, ketika mereka berjuang di jalan Allah, walladzina qutilu fi sabilillahi falayudilla a'malahum. Ya, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, maka Allah tidak akan melenyapkan amal mereka. Nah, ini nanti akan berbeda, maksudnya berlawanan dengan orang kafir yang tadi disebutkan wa adalla a'malahum. Ya. Nah, demikian juga di sini disebutkan ya, wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum, lalu kemudian disebutkan disebutkan wa yusabbit aqdamakum. Jadi akan meneguhkan, mengukuhkan kaki kalian, dalam pengertian kalian semua. Jadi makna wa yusabbit aqdamakum adalah wa yuqawwikum, ya, alaihim, ya, wa yujarri'ukum hatta la tawallau anhum. Jadi menguatkan, mengokohkan kalian atas mereka dan membuat kamu berani sehingga kamu tidak berlari dari mereka. Wa in kathro adaduhum baqalla adadukum, sekalipun jumlah mereka banyak sementara jumlah kalian sedikit. Nah, itu adalah balasan Allah yang diberikan kepada orang yang beriman. Maka seperti yang dikatakan oleh maka di sini ada satu urutan yang sangat bagus, ya. Jadi dikatakan oleh Ibnu Asyur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau katakan wa min bada'il Qur'an, ya, wuku'u fata'sallahum fi janibil kufar fi muqalabati qawlihi lil mu'minin wa sabbit aqdamakum. Termasuk keindahan Al-Quran adalah adanya ayat fata'sallahum, ya. Jadi mereka akan terjatuh, ya, terprosok, ya, akan kalah. Ya, ini ada banyak makna bagi orang kafir di satu sisi, lalu kemudian itu dilawankan dengan firman Allah Ta'ala bagi orang mukmin yang di dalam ayat itu disebutkan sabbit
aqdamakum, ya. Jadi dilawankan, yang satu kakinya digelincirkan, dikalahkan, ya. Sementara yang satu, yakni kaum mukminin, Allah kuatkan, Allah kokohkan mereka. Nah, sekarang kita akan membahas ayat yang tadi sudah kita renang untuk kita bahas, ya. Walladzina kafaru fata'sal lahum, ya. Dan orang-orang kafir maka fata'sal lahum. Fata'sal lahum. Imam Ibnu Jarir At-Tabari dia mengatakan tentang ayat ini bahwa walladzina kafaru, orang-orang dan orang-orang yang kafir. Siapa orang-orang kafir? Jadi walladzina kafaru, yani kafaru billah. Mereka adalah orang kafir yang kepada Allah SWT wajahadu tauhidahu, dan mengingkari tauhid, mentauhidkannya. Tentu yang disebut dengan walladzina kafaru di sini karena dia adalah lawan dari walladzina amanu atau alladzina amanu, tentu bukan hanya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ingkar kepada apa saja yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk diimani. Siapapun yang mengingkari apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk diimani, maka mereka terkategori sebagai kafir. Nah, di dalam ayat ini tentu tadi saya katakan mencakup kafir secara umum. Siapa saja yang ingkar, apalagi tidak disebutkan objeknya, ini makin menunjukkan bahwa memang yang dimaksud adalah ingkar kepada selain ingkar kepada perkara yang Allah wajibkan untuk diimani. Walladzina kafaru billah, ya. Lalu kemudian disebutkan fatsallahum, ya. Nah, di dalam beberapa penjelasan, ya, katakanlah seperti dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, di situ disebutkan bahwa at-ta'su itu bermakna asyaqa, ya, kecelakaan, kesengsaraan, ya. Wa yutlaku ala iddati ma'anin, dan dia digunakan untuk menyebut banyak makna, ya. Misalnya di situ disebutkan al-halak, ya, al-halak, ya, kecelakaan, wal khaibah, kekalahan, kegagalan, wal inhitot, ya, terjatuh, terperosok, sukut, sama juga. Wahia ma'anin tahulu haulas saqo, itu jadi satu makna yang ya beredar, yang seputar, ya berupa as-saqo atau kesengsaraan, ya, kecelakaan. Nah, inilah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Kalau kita lihat banyak penjelasan yang disampaikan oleh para ulama tidak jauh berbeda dengan itu. Ada yang menyebut maknanya adalah syaqo, ada yang halakan, ada yang menyebutkan khaibah lahum, qubhan lahum, syarrul lahum, ya, keburukan bagi mereka. Ini adalah sejumlah makna yang disampaikan oleh para ulama tentang makna ta'san. Intinya memang seperti yang tadi disampaikan, beredar pada makna yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang celaka, orang yang gagal, ya, orang yang merugi dan semacamnya, ya. Lalu kemudian Allah menyebut, ya, wa adalla a'malahum, ya. Kata dalla itu ada satu penjelasan yang menarik dikatakan oleh Ibnu Faris dalam kitabnya Maqayisul Lughah. Jadi beliau katakan dalla itu satu kata yang terdiri dari dua kata, yakni kata ad-dad dan kata alam. Ya, saja lamnya itu didobel di sana. Kata beliau mengatakan bahwa ya dulu ala maknan wahidan. Itu satu kata yang menunjukkan pada satu makna. Apa itu? Kata beliau, wa huwa dia usai'i wa dhahabuhu fi ghairi haqqihi. Jadi yang disebut dengan dolla itu adalah dia ulu syai'i, hilangnya sesuatu. Wa dhahabuhu fi ghairi haqqihi. Ya, dan lenyapnya sesuatu atau hilangnya sesuatu, ya, sama, ya, pada selain apa yang menjadi haknya.
Maka dikatakan yuqalu dhalla yadillu wa yadhallu, ya. Itu maknanya seperti itu. Jadi hilang lenyap, sesuatu yang hilang lenyap yang tidak pada tempatnya. Maka wa kullu jairin anil qastidil, maka semua orang yang apa? Yang menyimpang dari tujuan yang dimaksud itu bisa disebut sebagai dol, ya. Nah, ini pula sebenarnya kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh para ulama tafsir tentang makna wa dhalla a'malahum, dan Allah SWT menghilangkan, melenyapkan amal mereka, ya. Misalnya Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'an Azim, beliau mengatakan bahwa makna ayat ini wa dhalla a'malahum ay ahbataha wa abtalaha, yakni ahbataha, menghapus amal-amal itu, wa abtalaha, dan membatalkannya, ya. Maksudnya sama, menghilangkan, melenyapkan, itu seperti itu. Tidak jauh berbeda dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau mengatakan bahwa wa dhalla a'malahum ay abtalaha li'annaha kanat fi ta'atis syaitan, ya. Jadi wa dhalla a'malahum maknanya adalah abtalaha, yakni membatalkannya, ya, menghapusnya. Mengapa? Li'annaha kanat fi ta'atis syaitan, karena itu dilakukan dalam rangka ketaatan kepada syaitan, ya. Nah, dhalla a'malahum. Ada juga yang menafsirkan seperti yang dalam pengertian dia amalnya itu bukan hilang, bukan lenyap, bukan terhapus, tapi maknanya amalnya itu tersesat. Kan tadi disebutkan bahwa makna dol itu juga adalah yang menyimpang, ya, yang semua yang menyimpang dari jalan yang dimaksud itu adalah dolal, ya. Maka seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau katakan wa adalla a'malahum, yakni wa ja'ala a'malahum ma'mulah ala ghairi huda wal istiqamah li'annaha umilat fi ta'atis syaitan la fi ta'atir rahman. Beliau mengatakan bahwa makna wa adalla amalahum adalah wa ja'ala a'malahum ma'mulah, menjadikan amal mereka ma'mulah, yang dikerjakan itu ala ghairi huda, itu tidak sesuai atau selain, tidak berada di atas petunjuk, wal istiqomah, tidak pula dalam jalan yang lurus, ya, karena dia dikerjakan fi ta'atis syaitan, dalam ketaatan kepada syaitan, wala fi ta'atir rahman, dan tidak pula dalam ketaatan kepada ar-rahman. Nah, ini juga yang disampaikan oleh Ibnu Zaid, ya. Beliau mengatakan apa? Wa adalla a'malahum, qala, yakni ad-dhalalah, sesat, ya. Jadi yang maknanya allati adallahumullahu lam yahdihim kama hadal akhirin. Jadi maknanya adalah kesesatan yang mereka itu disesatkan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka, kama hadal akhirin, sebagaimana Allah berikan petunjuk kepada yang lainnya, ya. Ya, inilah makna wa dhalla a'malahum. Lalu kemudian ayat ini masih ditambah lagi. Jadi bahwa sebentar. Lalu kemudian Allah SWT menjelaskan tentang apa penyebab mereka, amal mereka ditolak oleh Allah SWT. Mengapa amal mereka itu tersesat? Mengapa amal mereka tidak berguna, ya, terhapus sama sekali? Disebutkan dalam ayat ini, wa dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Ya, yang demikian itu disebabkan karena mereka membenci, ya, karihu bima anzalallah, ya.
mereka membenci apa yang Allah turunkan, ya. Dalam kata di sini adalah wadzalika di sini kembali kepada kembali kepada dua hal. Yang pertama adalah kecelakaan yang dialami oleh orang kafir, dan yang kedua adalah dihapuskannya amal mereka. Jadi mereka mendapatkan kecelakaan, kesengsaraan, dan semacamnya, dan pada saat yang sama amal mereka dihapus, ya tidak berguna, ya. Itu disebabkan bi'annahum karihu, ya. Di sini ada kata ba, bi'annahum. Ba di situ adalah maknanya ba sababiyah. Jadi untuk menunjukkan sababiyah, ya. Bi'annahum seperti yang dikatakan oleh Al-Biqai, yani bisa babin, ya, ai bisa babin bi'annahum, yani dengan sebab mereka itu, ya. Apa yang menyebabkan mereka itu, orang-orang kafir itu menjadi celaka, ya, diliputi dengan kesedihan, kecelakaan, kesengsaraan semua tadi, dan lalu kemudian amal mereka juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena karihu ma anzalallah. Apa makna karihu? Karihu itu adalah bughdu, ya. Begitu mereka membenci, ya, wa khalafu, dan mereka menyimpang, wa ankaru, dan mereka mengingkari. Dalam bahasa Arab namanya mengingkari itu adalah menolak yang disertai dengan rasa tidak suka. Itu namanya angkaro yungkiru inkaron. Jadi menolak dan disertai dengan ketidaksukaan. Jadi yang disebut dengan karihu, mereka membenci itu mulai dari benci, menyimpang, dan pada saat yang sama dia mengingkari dalam pengertian tidak setuju, tidak sepakat, disertai dengan kebencian, maka itu yang disebut sebagai karihu. Ya, karihu. Ibnu Katsir memberikan penafsiran, ya, karihu maknanya karihu ma anzalallah ay la yuridunahu wala yuhibbunahu. Jadi tidak menyukai, tidak menginginkan, la yuridunahu wala yuhibbunahu, dan tidak menyukai. Jadi inilah yang menjadi penyebab mengapa orang kafir itu mendapatkan dua balasan tadi. Mereka membenci apa yang Allah turunkan. Nah, apa yang dibenci, ma'anzalallah, di situ disebutkan maf'ul bihnya, yang mereka benci adalah ma'anzalallah, apa yang Allah turunkan. Ya. Imam Al-Qurtubi mengatakan, aidzalikal idlal wal ittias li'annahum karihu ma'anzalallah. Yakni mereka dihapuskan amal mereka dan dicelakakan, ya, dibuat sengsara, itu disebabkan karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Ma anzalallah, kata beliau, minal kutubi wasyara'i. Jadi dari kitab-kitab dan berbagai syariah-syariah, ya. Itulah yang dimaksud dengan ma anzalallah di situ. Jadi mereka membenci kitab, ya, baik kitab yang Allah turunkan kepada nabi mereka atau nabi selain mereka, ya. Nah, kalau kita tentu seorang mukmin membenci, tidak boleh membenci apa yang Allah turunkan. Ya, ketika membenci apa yang Allah turunkan, maka berarti masuk dalam kategori sebagai orang kafir. Kalau kita lihat orang-orang Yahudi, mereka membenci apa yang Allah turunkan kepada Isa. Orang-orang Nasrani, mereka membenci kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW berupa Alkitab dan Syariah. Ya. Penjelasan yang lain disampaikan juga oleh Al-Baydawi. Beliau mengatakan apa? Ma anzalallah, beliau adalah kalau dikatakan Al-Quran. Ya. Lima fihi minat tauhid wa takalifi al-mukhalifati lima allafuhu wastahadhu anfusuhum. Ya, jadi mereka
membenci Al-Quran karena di dalamnya ada tauhid. Ya, mereka tidak suka dengan tauhid. Wa takalifil mukhalafah dan mukhalifah. Jadi mereka juga tidak menyukai berbagai macam taklif-taklif yang dalam syariat yang itu bertentangan dengan apa yang mereka terima dari bapak mereka. Wastahadhu anfusum, dan juga apa yang disenangi oleh hawa nafsu mereka. Nah, jadi itulah yang mereka ingkari. Ya. Hal ini juga disampaikan ya oleh Fakhruddin Ar-Razi. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ma'anzalallah adalah Al-Quran. Ya. Dan juga ketika mereka berpaling, falam aradu lam ya'riful amal shalih wa kaifiyatul ityan. Jadi maksudnya begini, di dalam ayat sebelumnya itu kan balasan yang mereka terima adalah wa adalla amalahum. Allah menghapuskan amal-amal mereka. Coba kalau dibayangkan, ya beliau katakan bahwa Al-Quran ini adalah memberikan penjelasan tentang apa? Tentang amal soleh, ya, tentang kaifiyatil ityani, bagaimana juga menjalankan itu, ya. Jadi kalau amal soleh itu telah dijelaskan oleh Al-Quran, ya, nah tentu dengan begitu manusia bisa mengetahui ini amal yang baik dan amal yang buruk, ya. Amal yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan amal yang mendapatkan murkanya. Amal yang bisa mengantarkan kepada surga dan amal yang mengantarkan kepada neraka. Ya. Nah, ketika Al-Qur'an yang menjelaskan tentang itu semua mereka ingkari, otomatis apa? Mereka ya lam ya'riful amal sholih wa kaifiyatal ityani bihi. Jadi ketika falamma aradu, ketika mereka berpaling dari Al-Qur'an, maka berarti mereka tidak mengetahui amal soleh dan bagaimana juga mendatanginya, ya. Jadi mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang terpuji, mana yang tercela. Mereka nggak tahu karena petunjuk tentang itu mereka ingkari. Akibatnya ya fa'atau bil batili fa'ahbatu amalahum. Akibatnya mereka akan mengerjakan kebatilan fa'ahbatu amalahum, lalu itu semua Allah SWT menghapus amal mereka. Tadi itu ma'anzalallah. Kemudian tafsiran yang lain dikatakan karihu ma'anzalallah itu ya min bayani tauhid. Ini berupa apa? Penjelasan yang berupa tauhid. Ya. Ketika Al-Quran di sana isinya adalah penjelasan tauhid, ya. Lalu kemudian mereka ingkari, apa yang terjadi? Mereka tentu berada dalam kekufuran. Mereka berada dalam kesyirikan. Padahal syirik itulah yang menjadi sebab seseorang itu dihapus amalnya, ya. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kekufuran itu mengakibatkan amal mereka dihapus, ya. Seperti dalam firman Allah SWT, wa may yartad minkum an dini fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Siapa yang murtad dari agama kalian lalu kemudian dia mati, catatannya adalah wa huwa kafirun, dia dalam keadaan kafir. Fayamut wa huwa kafir, dia mati lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka amal mereka terhapus di dunia dan akhirat. Nah, itulah yang juga disebutkan bahwa mereka itu menjadi menjadi terhapus amal mereka. Jadi oleh karena itu ketika orang mengingkari Al-Quran, bahkan membenci dalam Al-Quran, berarti dia pasti tidak berada dalam tauhid yang benar, akidah yang benar, dan pasti mereka tidak berada dalam amal soleh yang benar juga tadi, ya. Nah, kemudian kata beliau masih ada lagi yang ketiga, ya, karihu ma anzalallah. Jadi membenci apa yang Allah turunkan itu juga membenci apa?
min bayani amril akhirah. Ya. Jadi membenci dengan keterangan atau penjelasan tentang urusan-urusan akhirat. Karena mereka tidak percaya, bahkan mereka membenci dengan berita tentang akhirat, tentang adanya surga, ada neraka, ada dosa, dan seterusnya. Falam ya'malu laha, ya. Maka mereka tidak akan apa? Mengerjakan amal untuk akhirat, ya. Wa dunya wa ma fiha wa maluha batil, ya. Jadi akan apa? Dia akan hanya mengerjakan amal untuk dunia saja. Sementara dunia dan semua isinya, bahkan semua apa yang ada di dalamnya itu semua batil, semua akan hilang, lenyap. Fa ahbatu amalahum, maka Allah juga akan menghapus, ya, melenyapkan amal-amal mereka. Saya kira penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Fakhrudin Ar-Razi ini sangat menarik, ya. Ketika orang membenci apa yang Allah turunkan, maka setidaknya 3 tadi yang terjadi. Dia membenci akidah, ya, yang benar. Kalau akidah yang benar dibenci itu berarti apa? Mereka berada dalam kekufuran. Ketika mereka kafir, maka amal-amal mereka tidak akan berguna, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau mereka membenci Al-Quran yang isinya adalah syariah, yang syariah itu menunjukkan adanya perkara yang amal yang baik, amal yang buruk, amal yang wajib, amal yang haram, mana yang berpahala, mana yang berdosa, lalu itu mereka ingkari, maka dia pasti akan nabrak-nabrak. Dia akan melanggar, dia akan mengerjakan yang haram, meninggalkan yang wajib. Kalau suatu saat dia meninggalkan yang wajib, maksudnya meninggalkan yang haram atau mengerjakan yang wajib, itu bukan didasarkan karena dia percaya syariah, tetapi karena adanya kesesuaian dengan hawa nafsu mereka. Jadi mereka ini tentu tidak suka dengan syariah. Tidak suka dengan syariah, lalu kemudian suatu saat dia berteriak ingin menerapkan sebagian syariah, mestilah syariah yang menurut hawa nafsunya itu menguntungkan. Makanya jangan heran kalau bagi orang kafir, ya mereka menolak misalnya tentang riba, syariah tentang riba, ya, syariah tentang hukum hudud, ya, haramnya zina, wajibnya jilbab, itu dianggap masalah. Ya ini bisa membuat intoleransi dan segala macam. Tapi begitu kemudian ada bagian syariat itu yang menguntungkan mereka, maka ya mereka ambil, ya, sedekah, apalagi wakaf dan segala macam, mereka ambil. Karena apa? Karena itu menguntungkan bagi mereka. Nah, jadi pada prinsipnya akhirnya wajar kalau Allah Subhanahu wa taala menghilangkan, melenyapkan, menghapuskan amal mereka karena memang sejak awal amal mereka tidak bernilai. Amal mereka itu tidak berpedoman kepada syariah. Dan yang ketiga menurut saya juga sangat menarik di sini, beliau katakan apa? Adalah tentang bayanul akhir, bayanu amril akhir. Jadi Al-Quran ini mengajarkan kepada kita semua. Mengajarkan apa? Mengajarkan bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal, ya, yang terus-menerus kita akan di sini. Tujuan kita adalah akhirat. Di dunia ini hanyalah sementara. Di dunia ini adalah menjadi tempat untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan pahala itu maka diharapkan kita akan bisa memasuki surganya. Maka seorang mukmin dia akan mengerjakan berbagai macam perbuatan yang mengantarkan dia untuk mendapatkan pahala, sekalipun membuat dia harus sengsara. Ya seperti yang tadi disebutkan dalam ayat sebelumnya tentang perang. Ya, secara fitrah manusia tidak menyukai perang itu. Karena tentu sesuatu yang sangat berat, harus meninggalkan keluarga, anak, istri, belum lagi harta, kedudukan dan seterusnya, waktu, ya. Tetapi ketika seorang mukmin menyadari bahwa ini adalah perintah Allah SWT yang dikerjakan, dia akan mendapatkan pahala besar.
Dan kalau kutilu fisabilillah, dia terbunuh di medan pertempuran dalam jihad fisabilillah, maka mendapatkan kebaikan, bahkan menjadi syahadah, menjadi syahid di dunia wal akhirah, maka membuat dia bersemangat untuk mengerjakan. Nah, hal-hal seperti ini tentu tidak akan mungkin dimiliki oleh orang kafir yang mengingkari hari kiamat. Bagi mereka, amal itu hanya akan dilakukan ketika ada manfaat duniawi semata. Ya, ketika mereka katakanlah misalnya meninggalkan riba misalnya ini, itu bukan karena riba diharamkan Allah SWT, tetapi hanya karena riba itu membuat hidup mereka susah di dunia. Ya, maka karena ini yang menjadi pandangan hidup mereka, tadi juga mereka akan orientasinya adalah orientasi dunia. Tidak akan ada orientasi untuk mendapatkan pahala, untuk masuk surga. Maka wajar jika kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menghilangkan, melenyapkan amal mereka di akhirat kelak. Karena memang tidak ada satupun amal mereka yang mereka kerjakan dalam rangka untuk akhirat. Ya. Penjelasan yang tidak jauh berbeda, ya, ma'anzalalnya adalah wal Quran mafi minat tauhid salah wal ba's, ya, ini sama tadi. Seperti yang juga disebutkan dalam ayat yang lain, ya, As-Surah disebutkan kaburu 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi, ya. Demikian juga misalnya dalam beberapa ayat yang lain yang menunjukkan bahwa mereka memang tidak menyukai apa yang disebut sebagai apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai balasan atas apa yang mereka, maka fa'ahbatu a'malahum tadi. Saya ingin kutipkan juga dari penjelasan dari beberapa para ulama. Intinya, siapa saja yang membenci bagian dari syariat Islam, ya, baik syariat Islam secara keseluruhan, misalnya saya tidak setuju syariah, ya, atau sebagian syariah yang dipastikan bahwa ini adalah merupakan bagian dari syariah, maka itu mengakibatkan seseorang menjadi kafir. Ya, saya ingin kutipkan apa yang disampaikan oleh Al-Qadhi, ya, dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Beliau katakan wa kadzalika, ya, waqa al-ijma'u ala takfiri kulli man dafa'a nassal kitab, ya, aw khassa hadisan mujma'an ala naqlihi maktu'an bihi mujma'an ala hamlihi ala dhahirihi, ya. Jadi demikian juga secara ijma', ya, itu ala takfiri, dikafirkan, ya. Jadi dikategorikan sebagai kafir. Siapa? Kulli mandafa, siapa saja yang menolak, ya, nassal kitab. Jadi nas di dalam Alkitab, dalam Al-Qur'an maknanya. Ya, au khassa hadisan mujma'an ala naqlihi maktu'an bihi, ya. Jadi atau ya terkhusus kepada hadis yang hadis itu mujma'an disepakati ala naqlihi, yang disepakati bahwa demikian riwayatnya, maktu'an bihi yang dipastikan bahwa itu betul-betul hadis, ya, maka itu siapa yang menolak seperti itu termasuk yang dikafirkan, ya, menolak. Apalagi yang dimaksud dalam ayat ini bukan hanya menolak, tetapi dia sampai dalam membenci. Demikian juga beliau katakan wa kadzalika ajma'al muslimuna ala takfiri kulli man istahalla al-qatl. Demikian juga kaum muslimin bersepakat untuk mengkafirkan ala takfiri siapa? Kulli man istahalla al-qatl, yang menghalalkan al-qatl. Au sarbal khamri, au saribal khamro, au zina, jadi minum khamr, zina, mimma haramallah, ya, ba'da ilmihi bitahrimi, ya, jadi setelah dia mengetahui tentang keharamannya. Jadi maknanya, kalau Allah sudah menghalalkan, lalu Allah mengharamkan, lalu kemudian dia halalkan, ya, itu berarti ini sudah pada tahap pengingkaran, ya.
maka itu disepakati tentang kekafirannya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa bahwa jangan sampai ada di antara kita yang membenci apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Membenci membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Syariat Allah Subhanahu wa taala ini sangat banyak, ya, kalau kita lihat, ya, ada yang tadi saya katakan secara umum. Syariat secara umum itu apa? Berarti aturan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, berarti dia membenci dengan apa yang Allah turunkan. Ya ma anzalallah, ya. Dan mestinya manusia yang normal dia tidak akan membenci dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak dia ini hidup di bumi milik Allah Subhanahu wa taala, makan dengan rezeki Allah, dia merasakan panasnya matahari, segarnya angin, segarnya air, ya, berada di atas bumi ini, dan aneka ragam kenikmatan yang manusia pasti tidak bisa memilikinya. Kemudian dia menolak dengan aturan Allah SWT. Terus mau jadi apa? Ya, dia bahkan bukan hanya menolak, maka ini juga yang dijelaskan oleh para ulama, membenci syariat Islam, maka itu menjadi sebab seseorang menjadi kafir, ya. Atau membenci syariat sebagai bagian dari syariat Islam, ya, sebagai bagian dari syariat Islam yang disepakati bahwa itu adalah syariat Islam. Misalnya sholat, zakat, puasa, haji misalnya. Ya, kapan waktu ada seorang, ya, yang tidak tahu ngakunya Muslim, ya, misalnya dia menginginkan agar haji itu dilarang saja, ya, alasannya apa? Karena itu memboroskan uang negara. Karena itu dia mengusulkan agar haji itu dihentikan saja untuk sementara, dilakukan moratorium. Gitu, Masya Allah. Coba kalau kita lihat, membenci haji yang jelas-jelas Allah SWT ini dianggap bahwa itu akan berkaya Arab Saudi dan segala macam. Allahu Akbar. Ya. Membenci jilbab. Jilbab itu disepakati para ulama sebagai pakaian muslimah. Lalu kemudian dianggap itu intoleran, memecah belah segala macam. Itu bisa mengakibatkan seseorang menjadi kafir disebabkan karena kebencian dengan apa Allah turunkan. Membenci hudud Allah yang sudah jelas. Allah SWT misalnya saja memberikan had kepada pelaku perzinahan dengan hukuman cambuk 100 kali cambukan atau memotong tangan pencuri. Itu adalah hukum yang Allah SWT tetapkan kepada sejumlah kejahatan. Dan itu nas dijelaskan secara tekstual di dalam Al-Quran. Sehingga orang mukmin tidak berani dia itu menolak itu. Kalau dia menolak, apalagi bukan hanya menolak, tapi bahkan membencinya, maka seperti yang disebutkan dalam ayat ini bisa menyebabkan kecelakaan mereka sekaligus dihapusnya amal mereka. Dan itu terjadi pada orang kafir. Walhasil, pada malam hari ini saya ingin sampaikan kepada pemirsa semua, jangan sampai amal kita ini terhapus, bahkan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala hanya karena kita membenci syariat Islam dan benci bahkan meski hanya sebagian yang sudah disepakati itulah bagian dari syariat Islam. Moga-moga bermanfaat. Ya. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair Kiai atas penjelasannya terkait dengan kajian kita malam hari ini. Alhamdulillah kita masih memiliki beberapa menit waktu untuk sesi tanya jawab. Dan ini Kiai udah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom live chat. Yang pertama itu dari Emak Farida, ya, Emak Farida. Ustadz, saat ini banyak yang berlomba-lomba menjadikan keluarganya sebagai hafiz Quran dengan alasan karena bisa memberikan syafaat. Namun di sisi lain mereka menolak Al-Quran untuk diterapkan secara keseluruhan. Ya, bagaimana hal seperti ini, Kiai? Ya, yang pertama tentu keinginan untuk menjadikan anak sebagai hafid itu harus diapresiasi dan bagus sekali.
Hanya tentu semestinya itu tidak terjadi pada kasus yang disebutkan tadi, yakni membenci kepada penerapan Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran itu diturunkan Allah SWT bukan hanya untuk dibaca. Memang ada perintah untuk membaca Al-Quran dan ada pahala besar bagi orang yang mengamalkan, membacanya. Ya, membaca satu huruf itu dinilai dengan 10 kebaikan. Ya. Tetapi Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca. Yang jauh lebih penting lagi adalah untuk diamalkan. Karena apa? Al-Quran itu petunjuk hudal linnas. Ya. Banyak ayat juga yang merintahkan untuk memutuskan perkara dengan apa yang Allah turunkan. Ya, fahkum bainahum bima anzalallah. Ya, putuskanlah dengan di antara mereka. Perhatikan ayat itu, fahkum bainahum. Putuskan di antara mereka. Mereka itu siapa? Ya. Kalau lihat mereka itu, lihat ayat berikut, ayat sebelumnya. Mereka adalah ahlul kitab. Gitu. Bayangkan ahlul kitab yang berada di dalam daulah Islamnya saja diperintahkan untuk dihukumi perkara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Apalagi sesama muslim gitu. Jadi mestinya tidak ada penolakan mestinya kepada penerapan Al-Quran. Dan kalau mau jujur lagi, sebenarnya apa yang dibenci dari Al-Quran sehingga kok ditolak itu yang apa gitu. Jadi coba kalau diperhatikan apa yang membuat Al-Quran dibenci itu apa? Yang menyebabkan masalah itu yang mana sehingga kemudian Al-Quran dibenci, ditolak itu yang mana? Padahal sekarang itu dengan hukum-hukum yang tidak bersumber dari Al-Quran itu jelas-jelas menyebabkan aneka ragam masalah. Ya, apalagi yang kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah kitab Allah. Kitab dari Allah, dalikal kitab, ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, disebutkan itu wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmah. Jadi inilah kami turunkan Al-Quran itu disebutkan nunazzilu, kami turunkan. Allah sendiri yang menurunkan, coba bayangkan. Allah yang punya langit bumi ini menurunkan kitabnya. Lalu kemudian kita cuma sebagai hamba yang numpang hidup di dunia, kok berani-beraninya menolak Al-Quran dari Allah itu loh. Apa enggak, dalam tanda kutip itu kurang ajar itu. Gitu. Allah Akbar. Nggak tahu diri ya Kiai ya. Tidak tahu diri. Bahasa kasarnya itu ya kurang ajar tadi. Lalu dia ini dikasih makan, dikasih rezeki, kasih hidup, Masya Allah. Coba panjenengan Ustaz Kusrin, coba perhatikan sedikit saja. Nanti malam ini tidur kan, betul enggak? Iya, iya. Tidur. Terus besok moga-moga insya Allah bangun. Allah bangun insya Allah. Nah, coba sekarang. Tidur itu kalau terus tidur, Allah enggak membangunkan lagi kira-kira gimana itu? Wah, kacau. Jadi manusia itu nggak bisa apa-apa. Mau tidur kalau nggak bisa, nggak Allah yang menidurkan nggak bisa. Kalau bangun, kalau tidak Allah yang bangunkan itu nggak bisa. Makanya coba antum perhatikan doa tidur apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Coba apa itu? Dengan menyebut nama Allah, ahya, yang menghidupkan. Ya. Wa amut, dan aku itu mati. Aku hidup mati, coba. Berarti pada saat mau tidur itu loh, itu yang terbayang itu mati sudah. Ya. Sehingga begitu kemudian bangun apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Coba segala puji bagi Allah SWT yang ahyana, yang menghidupkan ba'da amatana, setelah mematikan kami gitu loh. Coba ya. Jadi kita dihidupkan Allah. Lah, coba kalau kemudian tidak dihidupkan lagi, tidur terus, bablas, mati. Ya Allah, begitu lemahnya kita ini. Kok berani-beraninya menolak hukum Allah SWT, berani-beraninya menghina ajaran Allah, berani-beraninya yang benci ajaran Allah SWT. Di sana ada, karena nanti banyak itu, nanti ada jilbab, ada jihad, ada syariah, ada khilafah. Itu semua adalah ajaran Allah SWT. Bagaimana mungkin orang yang
hidup di dunia ini membenci apa yang Allah turunkan, gitu. Tidak mau. Terus mau apa? Gitu. Maunya hukum yang dibuat orang-orang kafir. Apakah orang-orang kafir itu memberi pahala? Ya? Apakah orang-orang kafir itu akan menjadi penolong kita nanti di akhirat? Ya? Bahkan orang-orang kafir, jangankan mereka menolong kita, menolong diri mereka sendiri tidak bisa. Bagaimana mungkin? Lalu kemudian orang mukmin lalu lebih memilih hukum dari mereka daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syukran Ustaz atas penjelasannya, Masya Allah Kiai. Ini masih ada satu pertanyaan lagi Kiai. Menutup jumpa kita malam hari ini, insya Allah ditutup dengan pertanyaan terakhir dari Blitar Bersyariah. Assalamualaikum Ustaz, tanya, ada narasi Ustaz, ini mau ikut pejuang syariah, tetapi ada narasi yang mengatakan bahwa yang menginginkan Islam, syariat Islam itu ditegakkan adalah kelompoknya para kaum Khawarij. Gimana nih Ki? Loh, kok malah menginginkan syariat Islam kok kelompok Khawarij? Khawarij itu apa? Gitu loh. Khawarij itu kalau panjenengan baca, ya. Jadi itu dulu Khawarij itu muncul ada dua, kalau jadi ada kelompok Sayyidina Ali dan ada kelompoknya Muawiyah. Ya, kalau lihat munculnya di tengah peperangan antar keduanya. Jadi yang menjadi khalifah itu adalah Sayyidina Ali. Sementara Muawiyah pada saat itu sebenarnya dalam posisi pemberontak. Ya. Lalu terjadi peperangan. Nah, ketika hendak kalah, lalu kemudian Muawiyah ini mengacungkan mushaf Quran. Lalu menginginkan tahkim. Nah, permintaan itu awalnya ditolak. Lalu kemudian oleh Sayyidina Ali, karena kaumnya banyak mendesak untuk melakukan tahkim, dilakukanlah tahkim, melakukan perdamaian, penghukuman itu. Nah, ketika tahkim itulah kemudian ada sebagian kelompok Sayyidina Ali yang mereka menolak gitu. Apalagi keputusan tahkim itu justru menyudutkan Sayyidina Ali, kan naik dulu Abu Musa al-Asy'ari itu, ya, jadi dia mewakili Sayyidina Ali, tugasnya menurunkan. Lalu kemudian naiklah siapa itu yang wakilnya dari Muawiyah, siapa itu namanya? Allahu Akbar. Lalu kemudian dengan karena sudah Ali sudah turunkan, saya bertugas mengangkat Muawiyah geger. Nah ini keluar Khawarij ini. Lalu kemudian mereka menganggap bahwa berarti tiga masalahnya ini, Sayyidina Ali, Muawiyah, dan siapa lagi. Jadi mereka mau dibunuh. Jadi mereka Khawarij itu justru keluar dari jamaah Islamiyah, gitu, dari kelompok Islam, dari daulah Islamiyah. Nah, bagaimana mungkin orang yang mau menegakkan khilafah itu disebut sebagai Khawarij, gitu. Loh, sesuatu yang orang Khawarij dulu mereka menolak hidup dalam negara khilafah itu, mereka keluar, gitu. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, ini kan sebenarnya banyak narasi-narasi yang aneh-aneh tadi dalam rangka untuk menakut-nakuti umat kan. Jadi orang yang mengajak pada sholat disebut buat, orang dengan Khawarij dan semacamnya kan gitu. Nah ini memang menurut saya harus didudukkan juga syariat ini. Ini syariat Islam ini hanya diambil pada saat bahwa Islam memerintahkan ada pemimpin, nah diambil itu. Gitu. Lalu Islam mewajibkan taat kepada pemimpin, nah diambil lagi itu. Tapi kan ada perintah juga kepada pemimpin. Nah, kalau tadi kan perintah kepada umat mengangkat pemimpin. Perintah kepada umat untuk apa? Taat kepada pemimpin pada ulil amri. Tapi kan syariat Islam itu bukan hanya mengatur yang dipimpin, tapi juga mengatur yang memimpin. Yang memimpin apa? Diperintah apa? Menerapkan syariah. Gitu. Wa nihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi'ahum. Jadi perintah, ya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Itu perintah kepada dia. Jadi dan jika kamu memutuskan perkara, kamu putuskan perkara dengan adil. Apa itu bil adl? Ya ini kalau kita lihat penjelasan dari Fakhruddin apa istilahnya
Asy-Syaukani maksudnya adalah berhukum dengan syariat karena tidak ada keadilan selain syariat gitu. Nah, itu diperintahkan gitu. Tapi itu nggak dijalankan. Nggak dijalankan, bagaimana harus tegakkan, harus dilaksanakan, membimbing umat. Tugas pemimpin kan ada. Dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah itu ada 10 tugas pemimpin. Itu ada. Di antaranya misalnya di situ disebutkan menjaga kemurnian agama, ya, menegakkan jihad, iqamatul hudud, menegakkan hudud, menjaga perbuatan dosa. Itu ada segala tugas yang ini gitu. Nah itu nggak dijalankan, bahkan diabaikan gitu. Tapi dipakai lagi syarat Islam kapan? Ketika ada yang dianggap menentang, langsung hukum bughut. Nah, jadi hukum Islam itu hanya diambil yang bersesuaian dengan hawa nafsu. Yang dianggap nanti itu bertentangan itu dibuang jauh-jauh, dan tidak hanya itu, mereka yang memperjuangkan disebut dengan sebutan-sebutan yang membuat orang itu menjadi ketakutan, ya, intoleran, radikal, ekstremis, macam-macam sebutan. Ya, gitu Ustaz. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Syukran jazakallah khair Kiai atas jawaban dari seluruh pertanyaan yang telah kami bacakan. Alhamdulillah ini menjadi pertanyaan terakhir dan juga jawaban terakhir untuk kajian online malam hari ini. Seperti biasa Kiai, sebelum kita tutup jumpa kita malam hari ini, kami persilakan kepada Kiai untuk memberikan closing statement untuk tema kita malam hari ini. Silakan Kiai. Ya, hidup ini pilihan, ya. Tetapi pilihan itu ada konsekuensinya. Menjadi mukmin atau menjadi kafir itu pilihan. Pilihan bukan dalam pengertian mubah, memilih bukan. Tapi pilihan dalam pengertian itu daerah yang kita bisa, daerah di mana kita itu ada ikhtiar. Ya. Tetapi sekali lagi bahwa pilihan itu akan membawa konsekuensi. Ya. Kalau kita menjadi mukmin seperti yang dijanjikan dalam ayat sebelumnya, in tansurullaha yang surkum yusabit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah itu berarti kamu mengimaninya, mengamalkannya, memperjuangkannya, maka akan mendapatkan dua hal yang surkum, Allah menolong kalian di dunia wal akhirah, ya, wa yusabit aqdamakum, dan mengokohkan, menguatkan kedudukan kalian. Tapi sebaliknya ketika pilihannya adalah walladzina kafaru, menjadi orang-orang kafir, maka yang akan didapatkan adalah fataksallahum, kecelakaan bagi mereka, wa dhalla a'malahum, dan Allah akan menghapus, menyia-nyiakan, melenyapkan amal mereka. Amal mereka yang seolah baik menurut manusia tidak berguna sama sekali. Terhapus semuanya. Fa'ahbatu amalum. Kenapa? Disebabkan bima karihu ma anzalallah, disebabkan mereka membenci apa yang Allah turunkan. Maka nasihat ini harus kita camkan dalam hati kita. Tentu orang yang punya akal akan memilih dengan pilihan yang tidak akan membuat dia menderita. Pilihan yang dia pilih adalah pilihan yang akan membuat dia mendapatkan kebaikan, kesejahteraan, kebahagiaan, bahkan selama-lamanya. Itulah menjadi orang-orang mukmin. Dan jangan sampai kita menjadi orang kafir. Karena itu berarti pilihan orang yang bodoh, karena itu akan membuat dirinya celaka selama-lamanya. Moga-moga kita termasuk di dalamnya. Terima kasih Ustaz Kuslim. Alhamdulillah. Syukran jazakallah khair Kiai. Pilihan semua ada di tangan kita, menjadi seorang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau justru dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bertakwa atau justru orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Itu semua pilihan untuk kita semua. Itu nasihat dari Kiai. Terima kasih jazakallah khair Kiai atas waktunya malam hari ini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di pekan depan insyaallah Kiai. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh pemirsa Khilafah Channel yang malam hari ini menemani live kajian online kita malam hari ini. Semoga kita semua mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu baru atas penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh guru kita. Kami juga ucapkan permohonan maaf apabila banyak kekurangan dari live ini. Kami ucapkan al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuntut ilmu agama adalah wajib bagi setiap muslim. Di zaman ini, kita dapat melakukannya kapanpun dan dimanapun.
Meski masa pandemi sedang berlangsung, tetapi tak ada alasan untuk tidak menambah kapasitas diri dengan Thaqafah Islam. Khilafah Channel memfasilitasi Anda berjumpa dengan para guru yang mumpuni dalam rangka berbagi ilmu dan Thaqafah Islam agar Anda makin paham tentang syariat Islam dan terhindar dari gagal paham serta salah paham. Ikuti kajian online kami setiap hari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Khilafah Channel.